Assalamualaikum pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kaprodi Gizi Universitas Muhammadiyah Gresik, Bapak Heri Purnama Pribadi, Estor MKes. Yang saya hormati seluruh panitia IPGC, serta teman-teman mahasiswa gizi semester 2 yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengikuti acara pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari alam depan menuju alam yang terang benderang lantaran agama Islam. Sebelum acara kita izinkan saya sebagai pengacara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Dilanjut acara inti yaitu pemaparan materi mengenai pengenalan ilmagi. Dan acara yang kelima yaitu SDG. Acara yang keenam sesi tanya jawab. Acara 7 kuisis. Yang ke-8 press. Terakhir yaitu penutup. Sebelum acara dibuka dengan penala, semoga acara bisa berjalan dengan lancar. Selesai. Selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah.
Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kaprodi Gizi kepada Bapak Heri Purnama Pribadi SRMKes. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya banggakan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Gresik. Kemudian saya banggakan juga para peserta ya, dalam acara Ilmagi Goes to School. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak ya, baik panitia maupun peserta maupun semua pihak yang berpartisipasi dalam rangka terselenggaranya acara ini, yang telah mengupayakan segala usaha yang begitu besar untuk jalannya acara ini sehingga dapat berjalan sampai hari ini ya. Dan saya harap tidak ada masalah atau kendala yang berarti dalam pelaksanaan kegiatan Ilmagi Goes to School ini. Saya berharap juga acara ini dapat memberikan banyak manfaat ya kepada semua peserta ya, dan juga kepada panitia juga. Jadi tidak hanya pada peserta tapi juga untuk panitia, karena ini kan sifatnya pengenalan Ilmagi ya, pengenalan Ilmagi kepada semua mahasiswa di program studi ilmu gizi. Nah, pengenalan ini tidak hanya berlaku untuk para mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang mungkin sudah semester 4 ya, tapi juga yang semester 6 ke atas itu juga harus lebih mengenal lagi bagaimana Ilmagi itu ya, mulai dari strukturnya, sejarahnya, kemudian program kerjanya apa saja. Nah, itu nanti bisa diadopt juga di HIMA ya, kegiatan dari Ilmagi itu diadopt atau mungkin dikolaborasikan juga dengan Ilmagi gitu ya. Jadi untuk para anggota HIMA ya, baik ketua sampai dan juga jajarannya nanti harus terus berpartisipasi dan menjalin komunikasi dengan anggota-anggota Ilmagi di berbagai universitas di Indonesia agar kita tidak ketinggalan informasi dan juga kita tidak ketinggalan update-update terkait dengan gizi ya, terutama yang paling penting adalah yang sudah kita lewati di IP atau di program studi gizi secara nasional, itu adalah kegiatan UKOM ya. Nah, biasanya UKOM ini itu paling cepat tersebarnya itu dari teman-teman Ilmagi. Itu biasanya informasi-informasi tentang UKOM, informasi tentang tryout, itu biasanya paling cepat adalah dari teman-teman Ilmagi. Nah, saya harapkan teman-teman dari HIMA ya, dari himpunan mahasiswa gizi ini itu aktif. Jadi tidak hanya ikut dalam grup dalam grup Ilmagi, tapi juga harus aktif bertanya ya, aktif membaca informasi yang disampaikan oleh teman-teman Ilmagi, kemudian aktif ikut dalam kegiatannya ya. Kemarin juga sudah ikut menjadi tuan rumah Ilmagi ya, kalau nggak salah, kegiatan Ilmagi. Itu juga salah satu bentuk partisipasi dan keaktifan dari himpunan mahasiswa gizi kita ya. Nah, saya harapkan tidak berhenti sampai sini saja. Kegiatan ini saya harapkan terus berlanjut, continue dan berkelanjutan ke adik kelas seterusnya. Jadi kakak kelas itu diminta untuk memberikan pengalaman, untuk memberikan sharing. Jadi angkatan ini paling tinggi kalau nggak salah angkatannya Vida ya. Nah, angkatannya Vida ini jangan sungkan untuk tanya kakak kelasnya. Nah, tanya kakak kelas atau
dewan pengawas ya. Nah, itu tanya di situ atau konsultasi atau mungkin memberikan apa mengundang lah, mengundang teman-teman kakak kelas. Kalau perlu juga mungkin dari teman-teman alumni ya, dari teman-teman alumni yang sudah bekerja. Nah, situ juga bisa diundang sebagai sharing ya, sharing pengalaman atau sharing ilmu. Nah, biasanya dari situ nanti kita bisa dapat jaringan. Nah, gunanya jaringan ini banyak sekali ya, terutama dari alumni ya. Dari universitas ini juga memberikan apa namanya ya, wadah ya untuk alumni membagikan informasi terutama untuk lowongan pekerjaan ya, untuk lowongan untuk istilahnya berbagi pengalaman ya, seperti itu. Ingin jadi apa namanya, kerja di rumah sakit, di puskesmas, atau ingin mengembangkan karir sebagai peneliti atau studi lanjut, itu biasanya alumni-alumni itu banyak sharing di situ. Nah, itu jangan sungkan juga untuk HIMA mengundang alumni atau siapapun ya yang istilahnya diperlukan lah untuk membagi ilmu, itu diundang untuk sharing apa yang mereka punya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk menggali informasi dari teman-teman yang sudah berpengalaman ya. Jadi pengalaman itu tidak dipandang dari segi usia, meskipun dia jauh di apa istilahnya, dia adik kelas kita tapi dia punya pengalaman, nggak apa-apa dia disuruh sharing aja pengalamannya. Misalnya nih adik kelas kita yang semester 2, ternyata dia sebelumnya sudah pernah ikut berkecimpung di KONI misalnya, atau dia sudah punya catering sendiri, atau dia sudah pernah dulu misalnya dia SMA-nya dia berkecimpung di dunia kuliner, dia sudah magang di berbagai tempat hotel, tempatkan di apa namanya di dapurnya atau di mana. Nah, itu kan bisa di sharing pengalamannya. Nah, itu juga apa namanya, saya harapkan HIMA memiliki wadah untuk teman-teman yang berpengalaman itu untuk membagi informasi pengalamannya dan juga ilmunya yang dia yang dipunyai kepada teman-teman yang mungkin belum pernah tahu ya, atau mungkin sudah pernah tahu tapi lupa. Nah, seperti itu. Jadi saling berbagi informasi. Begitu juga dengan kakak kelasnya, jangan pelit informasi kalau ada adik kelasnya bertanya tentang HIMA, bertanya tentang organisasi Ilmagi, bertanya tentang IT, bertanya tentang apapun lah ya, tentang yang mungkin adik kelas belum tahu. Ya, seperti ini salah satu contohnya kegiatan apa Ilmagi Goes to School ini kan salah satu sarana untuk memberikan informasi kepada teman-teman mahasiswa tentang organisasi yang ada di mahasiswa, yaitu organisasi mahasiswa gizi Indonesia. Nah, ya. Nah, saya kurang tahu nih untuk Ilmagi ringnya UMG ini masuk mana saja. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh Vida ya mungkin ya. Nah, jadi nanti saya harapkan Vida harus apa sih ya, memberikan informasi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, dan apa ya saya ya sejelas-jelasnya lah saya. Jadi jangan pelit informasi. Kalau misalnya ada teman-teman tanya, ada adik kelasnya tanya, Vida jangan sungkan-sungkan untuk apa ya, menjawab ya. Kemudian jangan pelit-pelit untuk membagi informasi ya. Dari itu. Nah, kemudian saya juga minta maaf kalau misalnya saya tidak bisa apa sih memberikan informasi lebih banyak ya, karena mungkin teman-teman ini lebih banyak informasinya daripada saya, karena generasi yang lebih muda ini kan apa namanya, kecepatan mendapatkan informasi itu lebih lebih cepat daripada yang sudah seumuran saya ya. Ya, jadi informasi itu biasanya lebih cepat ditangkap oleh ya yang muda-muda gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan acara ini dapat berjalan sampai dengan akhir, dapat memberikan manfaat yang banyak, kemudian dapat terutama ya yang paling penting mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, agar apa ya, manfaat ya yang disampaikan atau ilmu yang didapat ini dapat manfaat ya, terutama untuk peserta dan juga panitia, lebih-lebih untuk saya juga dan juga teman-teman yang mungkin ada undangan ya dari luar, mungkin ada dosen lain yang datang ya, saya harapkan itu juga bisa memberikan manfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat beraktivitas dan melaksanakan kegiatan hari ini. Semoga lancar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya haturkan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana ITGC kepada Kak Frimilda Aulia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kaprodi Gizi Bapak Heri Purnama Pribadi SORMKes yang telah mengayomi kami semua, yang saya hormati selaku Ketua Himpunan Gizi Mbak Rahma Fidania, yang saya hormati jajaran pengurus organisasi beserta anggotanya, dan para adik-adik semester 2 yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari tanpa ada halangan apapun. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Al-Islam. Pada hari ini kita melaksanakan acara Ilmagi Gustu Kampus yang bertujuan untuk mengenal lebih dalam tentang ilmagi dan seputar gizi. Dari acara ini, kami berharap kepada kalian nantinya dapat lebih berinisiatif agar dapat berperan secara profesional dalam pengembangan jaringan kerjasama, khususnya dalam bidang kesehatan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya aturkan. Nah, kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi mengenai pengenalan ilmagi yang akan disampaikan oleh Ketua HMJ Gizi kepada Kak Rahma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Linda selaku MC pada acara pagi hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heri Purnama Pribadi SORMKes, yang saya hormati teman-teman panitia beserta teman-teman semester 2 mahasiswa gizi Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya ucapkan kepada teman-teman terima kasih atas kehadiran pada pagi hari ini, yang mana pada hari ini saya akan memberikan gambaran mengenai apa sih itu ilmagi. Nah, jadi lanjut saja, Kak. Baik, untuk yang pertama, apa sih itu ilmagi? Jadi, ilmagi adalah Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia, organisasi yang menghimpun seluruh lembaga mahasiswa S1 Gizi dengan orientasi pendidikan dietetik di Indonesia yang dideklarasikan di Semarang pada tanggal 17 Februari 2006. Nah, ilmagi ini jadi nanti anggotanya adalah seluruh mahasiswa gizi yang ada di Indonesia. Next, Kak. Nah, bagaimana sih sejarah dari ilmagi? Jadi pada tanggal 28 Februari 2005, di sini ada pertemuan perdana di Semarang, yang mana dihadiri oleh perwakilan mahasiswa gizi dari Undip, Universitas Esa Unggul, UGM, dan juga Universitas Brawijaya. Selanjutnya pada tanggal 23 sampai 24 Juli 2005, dilaksanakan Kongres Mahasiswa Gizi Indonesia di Yogyakarta yang dihadiri oleh perwakilan mahasiswa gizi dari Undip, Universitas Esa Unggul, Universitas Gadjah Mada, dan juga Universitas Brawijaya. Kemudian pada tanggal 17 sampai 19 Februari 2006, dilaksanakan Musyawarah Nasional
pertama Ilmagi di Semarang yang dihadiri oleh perwakilan mahasiswa gizi dari Undip, Universitas Esa Unggul, Universitas Gajah Mada, UB, dan juga UMS selaku peninjau. Nah, di sini ada visi dan juga misi dari Ilmagi. Visinya yaitu menjadikan Ilmagi sebagai organisasi pemersatu, profesional, dan peduli terhadap perbaikan gizi Indonesia, pada khususnya dunia pada umumnya. Nah, misi dalam mewujudkan visi tersebut ada 5, yaitu menjadikan Ilmagi sebagai sarana untuk belajar dan beramal kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian memperbaiki dan membuat pola jaringan komunikasi sesama anggota Ilmagi, dan penyebaran informasi yang seluas-luasnya. Yang ketiga, bertindak cepat, tangkas, dan cakap dalam memberikan kontribusi terkait masalah gizi yang bermanfaat untuk masyarakat dan pemerintah dalam bentuk apapun. Yang keempat, yaitu mencari, menyebarkan, dan mengaplikasikan ilmu semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, yaitu menjadikan Ilmagi sebagai organisasi mandiri secara profesional. Nah, di sini untuk keanggotaan Ilmagi dibagi menjadi 3 wilayah. Yang mana untuk Universitas Muhammadiyah Gresik di sini ada di wilayah ketiga. Nah, ini nomor 9, Universitas Muhammadiyah Gresik. Jadi untuk keanggotaan Ilmagi ini, anggotanya adalah mahasiswa-mahasiswa gizi dari seluruh universitas di Indonesia. Jadi ini semua adalah jurusan sarjana ilmu gizi. Yang mana ini dikategorikan menjadi pembagian wilayah, ada wilayah 1, wilayah 2, dan juga wilayah 3. Next. Nah, jadi Ilmagi ini ada yang namanya acara nasional, yang mana ini juga melibatkan dari seluruh anggota-anggota Ilmagi yang telah bergabung ke Ilmagi. Ada rapat kerja nasional, ada Gizi Peduli Indonesia, Pramunas, dan LKMM nasional, Skype Neutron, dan juga ada musyawarah nasional. Nah, untuk Departemen Ilmagi, kalau di Himagis ini namanya divisi. Nah, jadi di Ilmagi ini ada 8 departemen, yaitu ada pendidikan dan profesi, yang mana ini gambarannya adalah meningkatkan taraf, skill, dan knowledge mahasiswa gizi, kemudian mempengaruhi info seputar ilmu gizi klinis, dan mengembangkannya serta kemudian berbagi ke semua orang. Kemudian komunitas dan ajang untuk berbagi ilmu pengetahuan seputar gizi dan juga kesehatan. Nah, jadi kalau pendidikan ini hubungannya dengan pengetahuan, dengan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Kemudian untuk PSDM adalah departemen yang bergerak untuk kaderisasi anggota baru Ilmagi, pembinaan anggota, upgrade mental pengurus, dan membina hubungan kekeluargaan di Ilmagi. Jadi nanti ketika teman-teman akan mendaftar ke Ilmagi, nah Departemen PSDM ini yang akan menyeleksi teman-teman semua. Next. Selanjutnya adalah Departemen Finansial, yaitu pintu utama keuangan Ilmagi, menagih iuran anggota tepat waktu, serta pengadaan dana dengan cara terbaik dan halal, misalnya sponsorship. Kalau finansial ini hubungannya dengan pencarian dana, keuangan, seperti kas, ataupun kita mencari sponsorship untuk memenuhi keuangan dari Ilmagi. Nah, selanjutnya adalah pengabdian masyarakat. Di sini untuk memaksimalkan peran mahasiswa gizi untuk menggunakan skill dan knowledge dengan melakukan pengabdian masyarakat. Next.
Selanjutnya ada Departemen Hubungan Masyarakat, yaitu menghubungkan dan membina hubungan antara pihak eksternal dan internal, serta mempromosikan Ilmagi sebagai lembaga yang peduli terhadap masalah gizi. Selanjutnya adalah isu dan advokasi, yaitu mengangkat isu terbaru, memaksimalkan media, dan memberikan pembelaan. Selanjutnya adalah Departemen Infokom. Ini untuk media sarana komunikasi, mengupdate informasi, menerima kritik dan saran, dan juga menginformasikan Ilmagi kepada khalayak luas melalui media sosial dari Ilmagi. Selanjutnya ada Departemen Adhoc, yang mana ini menghubungkan antara Ilmagi dengan AUMI, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dikti dan AUMI akan melalui Departemen Adhoc, baik dalam hal komunikasi, pertukaran informasi, advokasi, dan sebagainya. Nah, selain ada 8 departemen tadi, di sini ada yang namanya Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Tugasnya yaitu yang pertama mengawal perjalanan Ilmagi selama masa kepengurusannya, yang kedua memberi saran dan kritik yang membangun agar Ilmagi bisa menjadi lebih baik, yang ketiga memberi penilaian untuk masing-masing bidang yang ada di Ilmagi. Jadi dari DPA ini tugasnya adalah mengawasi atau membina jalannya kepengurusan dari Ilmagi selama periode 1 tahun. Next. Nah, berikut untuk susunan kepengurusan, ada Badan Pengurus Inti dan Badan Pengurus Harian Ilmagi periode 2020-2021. Di sini ada koordinator DPA atau yang mengawasi jalannya kepengurusan Ilmagi dengan sekretaris jenderal atau ketua dari Ilmagi, yaitu ada Kak Ajeng Nadine. Kemudian ada juga bendahara umum, sekretaris umum 1, sekretaris umum 2, kemudian ada juga wakil sekretaris jenderal. Nah, di sini juga ada koordinator wilayah, yang mana dari ketiga wilayah tadi ada ketua dari masing-masing wilayah. Untuk koordinator wilayah 3, di sini ada Kak Gabriela Novita. Kemudian di sini juga ada kepala departemen dari ke-8 departemen yang saya sebutkan tadi. Dan untuk kepengurusan periode ini namanya adalah Kabinet Dirgantara. Next. Nah, teman-teman kalau masih kepo, jadi teman-teman bisa mencari info sebanyak-banyaknya melalui akun sosial media dari Ilmagi ini. Jadi bisa di Twitter @ilmagi, kemudian ada Facebook di Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia, di Instagram @official_ilmagi, di Line @snp1978c. Nah, mungkin cukup ini aja nih teman-teman buat gambaran teman-teman. Dan nanti ketika teman-teman masih bingung, boleh banget nih kita sharing-sharing, tanya-tanya kalau masih bingung apa sih Kak proker ini itu maksudnya gimana, atau teman-teman masih bingung seputar Ilmagi itu apa, jadi bisa ditanyakan setelah sesi tanya jawab ini nanti. Baik, mungkin cukup sekian dari saya kembalikan lagi ke Kak Linda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma. Sebelum memasuki acara selanjutnya, mari kita menghilangkan kantuk dengan ice breaking. Untuk ice breaking-nya, saya akan kepada Anda. Kembali. Baik, terima kasih. Saya ambil alih. Halo, selamat siang semuanya. Bisa di-on kameranya semuanya? Nah, kalian kan pasti pada itu ya, boring dari tadi dengerin pemaparan dari mbak-mbaknya. Sekarang saya punya game. Rulesnya nanti kalian bisa chat
mengirimkan pesan angka 1 di room chat. Kalau bisa menjawab tebak-tebakan. Bisa saya mulai ya tebakannya. Kalian bisa langsung chat di room chat, di kolom room chat dengan menekan angka 1. Kalau kalian bisa, langsung nanti saya tunjuk. Silakan. Ini gambar apa? Bisa. Silakan. Silakan Ani bisa on cam dan menjawab ini gambar apa. Anika Fauzana, silakan. Anika Fauzana bisa on kamera. Sudah on, Mbak. Gambar kaki bebek, Mbak. Sebentar ya, masih ada kendala sinyal. Silakan dijawab, Cek. Apa jawabannya? Kaki bebek, Mbak. Salah, kucing. Gambar selanjutnya ya bisa ditebak dengan rules yang sama. Kalian bisa mengirimkan pesan angka 1 di room chat. Silakan yang bisa. Ayo, silakan. Ayo adik-adiknya. Gambar apakah ini? Silakan Emil, Frinilda. Apa jawabannya? Kucing. Kita lihat jawabannya apa? Kucing, ye benar. Gambar selanjutnya. Silakan adik-adik yang tahu bisa langsung kirim angka 1 di room chat. Silakan ditebak teman-teman. Ini gambar apa? Ayo adik-adiknya, barangkali ada yang tahu, kita seru-seruan bareng di sini. Boleh bertanya, Mbak. Tidak ada yang tahu ya ini Sapi. Ini ular. Gambar yang terakhir.
Ayo silakan. Adik-adik bisa nebak. Ayo guys. Gambar apakah ini? Mbak-mbaknya juga bisa boleh nebak kok. Silahkan adik-adik. Ya, ini gambar apa? Marmut. Yang terakhir guys, ayo dong semangat lagi biar nggak boring acaranya ini. Ayo yang terakhir, nanti aku kasih tebakan lagi yang seru. Bapaknya bisa menjawab juga, adik-adiknya juga, silakan. Ayo silakan. Gak ada yang tahu? Ini ada bebek. Kita ke permainan selanjutnya ya. Games kedua ada tebak lagu. Kalau kalian bisa tahu judul lagunya apa, rulesnya sama kayak yang tadi, kalian mengirim angka 1 di room chat. Kita mulai ya. Silakan. Silakan menebak lagunya. Judul lagunya apa? Sok aja. Apa, Dek? So I am Alpha Next. Kurang. Benar, soal mau. Lagu yang kedua, silahkan ditebak. Play Dead to Pasti You, kalian Mbak. tahu. Ya, apa lagu apa? Play Dead to You. Bisa dinyalakan on-cam-nya, Dek. Lagu yang ketiga, ditekan. Ya,
Next. Pasti kalian tahu. Viral banget. Iya. Judulnya apa? Baker Anniversary. Heart Baker Anniversary. Iya, benar. Adik-adiknya bisa ikut nebak ya. Ya, kita seru-seruan bareng. Silakan, itu judul lagunya apa? Lagu terakhir guys, ayo silakan ditebak. Gak ada yang tahu tak itu lagu apa? Pasti anak TikTok pasti ngerti. Gak ada yang tahu tak itu lagu apa? Nah, terpesona guys. Semoga kalian nggak penat menikmati acara sampai selesai. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah nggak ngantuk lagi kan? Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab untuk materinya Kak Rahma tadi. Jika ada pertanyaan, bisa bertanya melalui room chat atau bisa on mic. Silakan. Barangkali adik-adiknya masih bingung apa yang ingin ditanyakan. Ini sebagai referensi aja. Aku mau tanya sih, ini apa sih Kak benefitnya ikutan Ilmagi ini buat Mas? Oke, terima kasih Kak Anjali. Ini adik-adiknya ini masih, ini udah ada yang nanya ya. Oke, untuk pertanyaan Kak Anjali tadi, jadi benefit kita
kenapa sih kok kita join ke Ilmagi itu, apa sih keuntungannya gitu kan ya. Jadi nanti ketika teman-teman gabung di Ilmagi, pastinya relasi teman-teman tuh banyak banget. Karena apa? Karena di Ilmagi itu seluruh mahasiswa gizi dari berbagai universitas, kita itu bergabung bersama, kita itu saling mengenal, dan kalaupun kita bisa sharing-sharing nih, gimana sih kuliah kamu di sana, mata kuliah kamu di sana itu gimana aja sih. Jadi kalian itu bisa saling sharing, apa sih kekurangan, kelebihan, dan bahkan kalian bisa menggali ilmu yang lebih dalam lagi dengan sesama teman kalian dengan jurusan gizi yang berbeda universitas. Nah, selain itu, di Ilmagi nanti, kalian pastinya banyak banget pengalaman yang kalian dapetin. Nanti kan kalian pastinya, Ilmagi ini kan organisasi nasional. Nah, jadi kalian kalau join di Ilmagi, pastinya wawasan kalian bakalan nambah dan pengalaman kalian pasti juga menambah dan bisa membantu kalian untuk di dunia kerja nanti bakalan sangat membantu sekali untuk pengalaman-pengalaman yang kalian dapatkan nantinya. Mungkin itu Kak Anjali, ada lagi? Terima kasih Mbak Rahma. Bisa dijawab Kak untuk pertanyaan yang nomor 2. Oke, dari Anika Fauzana, Kak mau tanya bedanya Ilmagi sama Himagis itu apa? Oke, jadi untuk yang pertama adalah Himagis. Nah, Himagis ini adalah himpunan mahasiswa gizi. Nah, jadi kalau Ilmagi itu Ikatan Lembaga Mahasiswa Gizi Indonesia. Jadi secara simpelnya saja nih teman-teman, kalau yang Himagis ini organisasi kampus kita yang jurusan gizi. Nah, kalau Ilmagi itu adalah organisasi gabungan dari mahasiswa gizi di Indonesia. Jadi kalau kita lingkup universitas, kalau Ilmagi itu lingkup nasional, jadi gabungan beberapa universitas. Gitu. Gimana dari Anika Fauzana? Sudah cukup jelas atau mau ditanyakan lagi? Sudah Mbak, terima kasih. Oke, sama-sama. Silakan dijawab pertanyaan yang nomor 3, Mbak. Oke, dari Fatmawati Widodo Putri. Kak mau tanya, buat pemilihan divisi-divisi di Himagis itu sesuai keinginan milih sendiri atau dipilihkan? Oke, jadi nanti ini namanya ada kaderisasi dari anggota Himagis. Nah, nanti di bulan yang akan datang, dari divisi PSDM akan merekrut teman-teman semua. Nah, jadi nanti teman-teman bakalan dikasih form atau formulir pendaftaran. Nah, di sana nanti teman-teman akan mengisi data pribadi teman-teman, terus pengalaman teman-teman sebelum di organisasi lain itu apa aja, dan nanti teman-teman akan ditawarkan untuk memilih divisi apa sih yang kalian minati, yang kalian bisa gitu. Jadi ada 2 pilihan, ada pilihan pertama dan juga ada pilihan kedua. Nah, ketika teman-teman nanti sudah mengirimkan formulir itu, dari kita, dari panitia akan menyeleksi teman-teman. Kita akan bagi teman-teman ke beberapa divisi di Himagis, seperti itu. Gimana Kak? Kak, Dek Fatmawati Widodo Putri. Aduh, saya jadi canggung nih. Gimana Fatmawati? Oke, sama-sama Fatmawati. Nah, jadi nanti untuk Himagis sendiri nanti juga bakal ada sosialisasi untuk teman-teman mahasiswa semester 2 ya. Jadi teman-teman nanti harapannya bisa mengikuti sosialisasi dengan baik supaya tahu nih minat dan bakat teman-teman ini nanti masuk di divisi apa.
Karena untuk Himagis sendiri ini, semua mahasiswa wajib untuk mengikuti Himagis. Seperti itu. Ayo dong yang lain tanya dong. Ini masih ada waktu. Ayo adik-adik, barangkali ada yang belum paham. Ayo adik-adik, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Untuk yang bertanya, tak kasih waktu 2 menit. Oke, dari Dina Roshida. Kak mau nanya, kegiatan apa aja yang belum terlaksana pada tahun kemarin? Nah, jadi untuk kegiatan dari tahun kemarin yang belum terlaksana itu ada beberapa. Di antaranya itu ada diskusi bersama. Jadi itu kegiatannya adalah menggabungkan atau mengumpulkan teman-teman mahasiswa gizi dari berbagai tingkatan untuk kita saling sharing untuk membahas beberapa hal terkait gizi. Jadi kita bisa saling bertukar ilmu. Nah, itu belum terlaksana karena kesulitan untuk mencari jadwal. Selain itu, kalau yang tahun kemarin itu adanya ya kurang komunikasi antar beberapa tingkatan, jadi belum terlaksana. Kemudian ada juga seminar mini, itu untuk anak-anak SMA, itu juga belum terlaksana karena ada beberapa kendala. Mungkin itu beberapa kegiatan yang belum terlaksana di tahun kemarin. Oh ya, terus juga ada itu kunjungan industri, itu karena kemarin itu masih awal-awal pandemi, jadi kita batalkan, dan alhamdulillah pada tahun ini kita adakan kunjungan industri ini secara online, dan harapannya teman-teman nanti juga join ya, karena itu juga wajib. Oke, mungkin itu ya dari Dina Roshida. Gimana, apakah ada tanggapan atau tambahan lagi? Gimana, Dek Dina Roshida? Oke, selagi menunggu respon dari Dek Dina, saya lanjut ke pertanyaan dari, terima kasih kembali Dina Roshida. Selanjutnya dari Anika Fauzana. Kak mau tanya, itu kan Ilmagi dibagi dalam 3 wilayah, dan UMG kan masuk wilayah 3. Nah, untuk setiap prokernya itu sama-sama atau sendiri-sendiri antar wilayah. Nah, jadi untuk proker dari ketiga wilayah itu sendiri-sendiri. Jadi nanti untuk wilayah 1 prokernya sendiri, wilayah 2 sendiri, dan juga wilayah 3 sendiri. Jadi nanti kita koordinasinya dengan sesama wilayah. Seperti itu. Tapi ada juga beberapa proker yang mana itu kombinasi antara beberapa wilayah itu dijadikan satu proker. Seperti itu. Bagaimana, De Anika? Mungkin terima kasih Anika. Nah, ini terima kasih Mbak.
Ya, sama-sama. Berhubung waktunya ini sudah mepet nih, teman-teman kalau mau bertanya silahkan. Saya masih buka pertanyaan. Ya, Dek, barangkali ada yang ditanyakan kembali. Yang belum bertanya, silakan bertanya. Assalamualaikum, Kak. Untuk mewakili teman-teman dan adik-adik kelas, ini mungkin beberapa ada yang masih belum memahami kayak program kerja di antara divisi-divisi yang ada di Himagis ini. Kan juga ada perbedaan divisi yang ada di Himagis sama di Imagi. Nah, mungkin dari Mbak Rahma ini bisa menjelaskan buat adik-adik, dan adik-adik nanti bisa bertanya, mungkin ada divisi yang kalian tertarik saat pembukaan video tadi, terus kalian bisa nanya-nanya nih, mau apa, kayak gimana sih jalannya, kayak gitu. Makasih, Mbak. Iya, terima kasih, Diva. Nah, jadi dari teman-teman nih, saya tanya dulu sebelumnya. Ada yang tahu nggak di Himagis ini ada divisi apa aja? Setahu teman-teman, karena kan tadi kita sudah puter ini video opening kita tentang Himagis. Coba nih, aku mau tanya sama Fatmawati. Ya, menurut Fatmawati nih ada divisi apa aja sih di Himagis? Ada divisi Dekdok, terus KWU, Humas Pendidikan. Ya nggak sih, Mbak? Oke, terima kasih. Lanjut nih, aku mau nanya sama Anika Fauzana. Ada divisi apa aja nih di Himagis? Halo Anika. Mbak. Ya, ada divisi apa aja nih di Himagis? Setahu kamu. Nggak kelihatan ya, Mbak? Setahu Dek Anika aja nih, ada divisi apa aja? Tebak-tebak berhadiah. Siapa tahu tebakan Dek Anika ini benar. Gimana Dek Anika? Nyerah nih? Mbak, tadi Ada divisi apa saja di Himagis? apa ya? Tadi aku dengar-dengar sih ada divisi pendidikan, pemasaran, dan lupa Mbak lainnya. Oke, divisi pemasaran. Oke. Ada nggak sih? Mungkin lebih tepatnya ada divisi KWU. Iya, Nah, KWU. jadi
Di Himagis ini ada 5 divisi. Yang pertama ada divisi KWU, yang mana tadi kata Dek Anika itu pemasaran, karena jualan. Di KWU ini kita jualan ya, jadi kayak ya bisa dikatakan pemasaran tadi. Jadi kita melakukan bazar, nantinya untuk dananya ini untuk tambahan masukan di kegiatan Himagis. Jadi kalau intinya sendiri, kalau KWU itu kita mengadakan bazar gitu aja ya, biar teman-teman paham. Nah, kemudian ada yang namanya divisi pendidikan. Nah, kalau pendidikan ini kita hubungannya dengan pengetahuan nih teman-teman. Jadi kalau dari pendidikan ini, kalau di tahun ini ada Proker English Club, yaitu EC. Nah, EC ini kita belajar bahasa Inggris bareng-bareng di Himagis. Nah, nanti pertemuannya ini 1 bulan sekali. Kemudian di pendidikan sendiri ini kita juga mengadakan webinar, seperti itu, seminar. Nah, selanjutnya ada juga divisi PSDM. Nah, yang tadi saya katakan, ketika teman-teman akan masuk ke Himagis, teman-teman akan diseleksi dan maksudnya diberikan sosialisasi tentang Himagis itu apa oleh teman-teman PSDM. Nah, kemudian ada juga divisi penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, di sini teman-teman akan melakukan kegiatan dengan masyarakat. Kalau yang di tahun ini ada yang namanya Bina Desa. Nah, ketika kegiatan ini yaitu teman-teman akan bekerja sama dengan organisasi yang ada di suatu desa. Jadi, kalau yang di tahun ini kita membuat produk yang mana kita berikan pelatihan ke suatu perkumpulan di desa tersebut. Nah, kemudian ada juga divisi Hublu, yang mana tadi mungkin katanya Dekdok tadi ya. Nah, itu namanya Hublu. Jadi, tugas dari Hublu ini untuk mengelola akun sosial media dari Himagis, kemudian untuk memberikan info-info terkait gizi di akun sosial media. Nah, teman-teman ini gimana nih? Udah follow Instagram Himagis belum nih? Kebangetan nih kalau belum follow nih. Sudah, Mbak. Alhamdulillah ya, terima kasih. Jangan lupa di itu ya, dipromosikan biar banyak yang follow. Oh ya, YouTube-nya juga teman-teman, di subscribe, like, komen ya. Jadi mungkin itu aja ya. Jadi ada divisi KWU, pendidikan, PSDM, kemudian ada Hublu dan juga penelitian dan pengabdian masyarakat. Kemudian untuk pengurus intinya, jadi ada ketua 1, sekretaris 2, bendahara 1, dan bendahara 2. Itu tuh. Ini, yuk kalau ada yang tertarik sama divisi di Himagis, bisa nanya nih, yuk. Oke, waktunya tinggal 4 menit lagi. Silakan teman-teman bisa sharing terkait mungkin teman-teman di gizi itu ada keluhan, suka dukanya di semester-semester awal, bisa banget nih sharing sama kita. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi. 3 menit terakhir, silakan teman-teman. Ayo teman-teman, barangkali ada yang ditanyakan lagi. Waktunya tinggal 3 menit loh untuk bertanya. Oke, ini dari Fatmawati. Mbak mau tanya suka duka selama menjadi bagian dari Himagis apa aja? Kalau ditanya suka duka pasti banyak ya.
yang namanya organisasi pasti banyak banget suka duka. Kalau sukanya sih kita bisa lebih mengenal teman-teman semua, bisa saling sharing nih, saling kenal karena kita ada di organisasi. Jadi mau tidak mau kita pasti harus saling mengenal. Masa di organisasi kita nggak saling kenalan ya kan? Nah kalau kita nggak gabung di organisasi, bisa aja nih antara tingkatan 1 ke tingkatan 2 itu cuek-cuek aja gitu, nggak saling mengenal. Tapi kalau dengan adanya organisasi ini, kita pastinya saling mengenal satu sama lain. Kemudian pengalaman yang didapat juga banyak. Kita juga dilatih untuk berani, tampil percaya diri, disiplin. Kemudian kita juga mendapatkan pengalaman gimana sih rasanya terjun ke masyarakat, gimana sih rasanya kita melakukan usaha di Magis ini. Kita kan mengadakan KWU seperti halnya kita membuka bisnis. Nah, seperti itu. Jadi di lingkup kecil ini kita bisa belajar banyak hal. Nah, kalau sukanya ya masih banyak lagi ya. Itu sebagian kecil dari suka dari Himagis. Kalau dukanya apa ya? Dukanya apa nih teman-teman? Dukanya sih apa ya? Nggak ada dukanya deh kayaknya. Dukanya sih mungkin ketika teman-teman apa ya, capek mungkin ya, tapi teman-teman masih diberi tanggung jawab. Nah, jadi teman-teman memaksakan diri nih, ketika capek ya udah ini tanggung jawab saya seperti itu. Dan mungkin ya pastinya di organisasi pasti ada apa ya, kayak miskom. Nah, seperti itu duka banget karena yang namanya miskom itu sangat berpengaruh banget di organisasi. Itu aja. Selanjutnya ini dari Anika Fauzana. Kak mau tanya, untuk yang divisi pendidikan itu tugasnya kayak bagaimana ya? Nah, ini mungkin di sini ada dari divisi pendidikan, teman-teman. Ada nggak? Nah, ini biar lebih mantep lagi ya dijawab sama anggota dari divisi pendidikan. Silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan ada yang tanya tugasnya dari divisi pendidikan itu apa sih? Menurut aku sendiri ya, divisi pendidikan itu yang memegang peran utama dari Himagi sendiri. Seperti kita itu harus apa ya? Mengenalkan jurusan gizi itu kepada masyarakat, kepada khalayak umum, seperti contohnya ya kita kemarin buat gizi apa itu? Festival gizi, terus habis itu lebih ke pendidikan sih, dan lebih tepatnya kita harus ngasih ilmu gizi itu kepada masyarakat agar tahu oh gizi itu seperti ini ya kalau dari Universitas Muhammadiyah Ngerti. Itu sih menurut aku. Jadi yang mau ikut bagian ke divisi pendidikan silakan. Terima kasih. Jangan lupa proker dari divisi pendidikan yaitu Festival Gizi. Jadi aku mohon sangat untuk kalian ikut berpartisipasi ya. Terima kasih teman-teman yang tadi udah tanya. Terima kasih Mbak Nora. Wah, mantap nih. Jadi sekalian promosi ya. Nah, jadi kalau festival di sini teman-teman harus join karena pasti asik banget. Walaupun ini dilakukan secara online. Gitu sih. Oke, mungkin ini waktunya udah habis ya. Saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih teman-teman yang sudah aktif bertanya. Nah, sesi tanya jawab sudah berakhir kan? Acara selanjutnya yaitu games, kuisis yang akan saya serahkan kepada Kak Rizky. Untuk Kak Rizky, silakan.
Untuk kuisisnya untuk adik-adik diharap untuk membuka website www.quizizz.com. Nanti akan ada 2 pemenang, juara 1 dan juara 2. Mendapatkan door prize menarik. Kalau sudah nemu websitenya, silakan join. Dengan memasukkan kode itu loh, Dek. Kodenya 116. Jangan lupa dikasih nama ya. Untuk adik-adiknya diharapkan untuk join semua ya. Barangkali ada yang belum paham, bisa chat di grup.
Untuk yang join sudah 9. Yang belum join, segera join ya. Ayo, yang belum bergabung segera bergabung. Mulai ya. Nanti kalau yang menang, yang paling banyak benernya, nanti akan ada hadiah juara 1 dan 2. Wah, Au memimpin. Au siapa ya, Au?
Mohon maaf ya, terkendala sinyal. Kelebihan energi yang ada dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk Diana. Ini yang akan menjadi juara yang pertama ya sementara. Untuk cara yang pertama diraih oleh Diana Enzer. Untuk yang pertama diraih oleh sementara yang teratas yaitu Dina Rosida. Ternyata Talita Syafa menyusul.
Untuk Talita Syafa masih di tingkat teratas. Iya. Terus Nah, untuk juara yang pertama yaitu Anika Fauzia. Juara yang kedua yaitu Talita Syafa. Selamat. Dan yang ketiga Fatmawati. Selamat. Untuk juara 1 dan 2 diharap menghubungi nomor CP yang tertera di chat room. Selamat. Yang lain jangan pantang menyerah ya. Untuk acara selanjutnya yaitu teman-teman dimohon on cam. Ayo ada yang belum on cam. Mohon kameranya dinyalakan ya. Nabila. Ya, Nabila. Akhirial. Iki ono.
Untuk adik Nabila Dia, Kak Iko, Kak April, Kak Firia, Mika. Kak Iko, Kak April, dimohon untuk Ya, Mbak Risti. Satu, dua, tiga. Lagi-lagi. Satu, dua, tiga. Baiklah, tidak terasa kita sudah berada di ujung acara. Saya selaku pembawa acara dan perwakilan dari panitia, mohon maaf dengan sebesar-besarnya bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.